Orang yang kepingin mati adalah dia kepingin mencari orang yang menginginkan dia untuk hidup. Sedang diputusin sama kekasih hatinya yang rasanya udah nggak mungkin lah saya ini bisa hidup tanpa dia. Apa yang harus dilakukan, Dok? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Nggak cowok, nggak cewek ya. Kalau saya baca beritanya, habis diputusin sama pacarnya, kekasih hatinya yang sudah melengket gitu, tahu-tahu diputus, ngancam bunuh diri. Banyak tuh. Yang diancam jadi ketakutan. Iya nggak jadi putus itu. Soalnya, nanti kan saya salah ya, nanti saya kena hukum loh. Kalau saya mengakibatkan dia itu mati. Ketika dalam investigasi polisi, diketahui korban melakukan bunuh diri karena diputus sama pacarnya. Pacarnya kena nggak ya? Kalau bukan dia yang membunuh dan dia bunuh diri, maka dia tidak bisa disalahkan. Karena ketika seseorang bunuh diri itu atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Tuh denger tuh ya. Lu pikir senjata ngancam bunuh diri itu ampuh ya kan? Tapi kebanyakan banyak dipakai loh, Dok, itu ya. Ya, dan banyak yang memang akhirnya merasa bersalah ketika pasangannya bunuh diri atau sampai ada yang mati beneran. Karena pernah tuh ada kasus pasien saya yang sampai akhirnya pacarnya mati beneran. Dan yang ceweknya ini merasa bersalah, yang mati cowok. Yang ceweknya ini merasa bersalah sampai akhirnya datang konsultasi ke saya karena depresi. Gara-gara aku ini salah ya kok sampai dia mati karena aku putusin. Sebenarnya nggak salah loh kalau seandainya pun Anda memutuskan untuk tidak mau bersama dengan orang tersebut. Karena ini adalah hidup Anda. Setiap daripada manusia berhak untuk bahagia. Dan suatu hubungan itu harus atas komitmen dua orang. Nggak bisa cuma satunya yang mau, satunya nggak mau. Jadi kalau memang Anda nggak mau dan Anda memilih untuk pergi, itu adalah hak Anda. Anda boleh kok. Jadi nggak usah merasa bersalah kalau seandainya Anda memutuskan seseorang, lalu orang itu ngancam bunuh diri, lalu ternyata mati beneran. Apakah saya salah? Jawabannya enggak. Anda nggak salah. Itu hak Anda untuk memilih apa yang terbaik untuk Anda. Nah, ancaman bunuh diri ketika mau diputus tuh kebanyakan yang setahunya dokter gitu ya. Itu kebanyakan direalisasikan atau cuma sekedar ancaman? Ada yang direalisasikan, ada yang cuma sekedar ancaman. Tergantung. Biasanya kan sebenarnya itu orang yang melakukan bunuh diri biasanya itu merasa down, sedih. Ada depresinya kan. Secara teori itu mereka merasa depresi, down, pesimis, merasa bersalah, merasa diri nggak berguna, nggak layak untuk hidup, makanya lebih baik aku mati. Soalnya gini loh, Dok, kadang-kadang mereka ini ngancam bunuh diri juga ada alasannya loh gitu loh. Mungkin lah ya, salah satu skenarionya adalah mungkin sudah pernah, maaf ya, dilecehkan secara seksual, terus ditinggalkan begitu saja. Kan dia ngerasa kayak, lebih baik saya mati aja lah gitu kalau kamu putusin. Ya. Di sini memang di negara timur, lebih tepatnya Indonesia sih. Kultur, kenapa dijelaskan gitu? Ya, kultur tentang virginitas adalah segala-segalanya. Iya. Harus perawan, kalau nggak perawan nggak berharga, nggak bernilai. Itu adalah nilai yang menurut saya bisa memicu seseorang menjadi depresi. Kenapa? Karena banyak loh kasus pasien-pasien itu yang akhirnya dia merasa dirinya nggak berharga, nggak bernilai karena udah nggak perawan lagi. Ketahuilah bahwa dirimu berharga, baik mau Anda perawan ataupun Anda tidak perawan, Anda tetap berharga di mata Tuhan. Tapi ini coba saya luruskan, bukan artinya tidak boleh menjaga kekudusan, tetap dong. Loh, iya. Harus tetap dijaga dong keperawanan itu. Benar, tetap dijaga. Kalau memang Anda memilih jalan itu, ya itu yang Anda yakini, ya Anda jaga. Tetapi seandainya pun sudah nggak perawan, apakah Tuhan akan membuang Anda? Apakah Tuhan akan membenci Anda dan tidak mengasihi Anda? Tuhan itu kan Maha Pengasih. Ya membenci dosa Maha Anda Penyayang. Sih. Tapi nggak membenci Anda. Nah justru itu, makanya kenapa kok Anda harus memiliki nilai bahwa Anda berharga dan bernilai. Apapun kondisi Anda itu tetap berharga, bernilai. Ibaratnya kayak uang tuh, uang 100.000 nih. Aku kruwel, ya. Aku bahkan disobek-sobek aja BI masih mau terima. Nah, aku kruwel udah kotor nih, kena debu, kena lecek, basah, kena hujan. Aku kasih nih ke Gideon, terima nggak?
Tak terima nggak apa-apa, 10 nggak apa-apa, 100 Nah, lembar juga makanya nggak apa-apa. sama juga dengan diri Anda. Apapun kondisi Anda, perawan atau tidak perawan, Anda itu tetap berharga di mata Tuhan. Jangan menganggap bahwa kalau Anda tidak perawan, aku nggak berharga, lalu aku lebih baik mati. Iya, Ini perlu kalau saya aku diputusin, luruskan, karena banyak loh yang berpikir lebih baik mati. kan kamu sudah membuat aku tidak perawan lagi, terus kamu tinggalkan aku begitu saja kan? Don't they know it's the end of the world? Ini Lagunya akhir jadul dari amat, segalanya, Bang. jadul ya. Tapi kan Anda tahu. Iya, kayak semacam dunia berakhir loh, Dok, kayak begitu itu. Berarti Dunia yang salah- berakhir apa enggak? Sebenarnya berakhir apa enggak itu kan hanya di pikiran Anda. Kenyataannya dunia berakhir enggak? Dunia masih muter enggak? Hari esok masih ada enggak? Matahari masih bersinar enggak? Masih kan? Ya masih sih. Ya, itu kan hanya di pikiran Anda bahwa dunia ini berakhir. Nggak pernah putus cinta mungkin ya. Hah? Loh bukan. Sekarang ini sudah terbiasa untuk mengenal suatu distorsi kognitif gara-gara udah terbiasa jadi psikiater. Cie. Itu suatu distorsi kognitif. Tuh, dengerin Apa tuh. namanya? Magnifying atau catastrophizing. Magnifying itu Apa, yang membesar-besarkan gede-gedein ya? masalah. Oh. Nilai perawan Anda sama nilai hidup Anda lebih besar mana sih? Ya nilai hidup. Ya makanya. Jangan kebalik membesarkan seolah-olah nilai perawan ini lebih besar daripada nilai hidup Anda. Lebih baik Anda hidup gak perawan apa lebih baik Anda Tidak perawan perawan. tapi mati? Oh. Ya toh? Iya. Ya kan? Maksudku kan meskipun Anda gak perawan tapi Anda hidup ya Anda tetap berharga di mata Tuhan. Jadi jangan dibolak-balik, nanti Anda akan merasa diri Anda buruk, depresi. Dan ada juga namanya catastrophizing. Catastrophizing itu seolah-olah seperti bencana besar yang hebat. Wah, kalau aku putus denganmu ini adalah kiamat, the Iya, end itu of the tadi. world. Itu adalah catastrophizing, itu suatu distorsi kognitif yang nggak tepat. Pada kenyataannya dunia tetap berputar kok. Kadang kita memang down, sedih. Tapi kadang kita tetap perlu untuk menjalani hidup kita. Mungkin yang itu yang dirasakan oleh yang tadi dokter bilang ya, salah satu contoh soalnya adalah kasus si cowoknya ini akhirnya sampai ngerasa guilty feeling seumur hidupnya, depresi akhirnya gitu. Karena apa? Dia merasa bersalah, yang pertama memutuskan pacarnya, dan yang kedua mungkin dia pernah yang membuat dia tidak perawan gitu. Itu loh. Jadi guilty feelingnya sedemikian besarnya kayak gitu. Jadi gimana ya, Dok ya? Ini semacam kalau udah diputus sama pacar tuh bisa nggak teori Kubler-Ross menghadapi kehilangan tuh dipakai gitu, siklus-siklusnya Bisa, ketika orang bisa. diputus sama Karena teori kekasihnya. Kubler-Ross itu nggak cuma tentang meninggal, tapi semua berita buruk. Oh. Teori Kubler-Ross yang mana yang pertama adalah denial, menyangkal. Masa sih dia mutusin aku? Kemudian anger, marah. Kok dia mutusin aku sih, dia kok tega banget, dia kok jahat. Kemudian bargaining, bisa nggak ya dia balik sama aku? Baru depression, sedih, murung, menarik diri, dan terakhir baru acceptance, menerima. Bisa kok. Pada akhirnya mungkin kita membutuhkan waktu memang, tapi pada akhirnya kita akan belajar kok untuk mengikhlaskan apa yang memang pergi. Karena hidup ini kan sebuah seni antara berjuang dan mengikhlaskan pergi. Kalimatnya dalam ya. Ada saatnya kita perlu berjuang, tapi Ya, ada saatnya ya, juga ya. kita perlu mengikhlaskan pergi. Yang membuat kita stres itu adalah ketika kita sudah waktunya kita mengikhlaskan pergi, tapi kita terus berjuang. Waktunya untuk mengikhlaskan tapi kita tetap berjuang. Atau sebaliknya, Anda mengikhlaskan harusnya berjuang, tapi Anda tapi sudah nggak mau mengikhlaskan. berusaha. Menyerah terlalu dini ya kalau itu ya. Oke. Ini menarik sekali ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika lagi yang nonton YouTube ini sedang diputusin sama kekasih hatinya yang rasanya sudah nggak mungkin lah saya ini bisa hidup tanpa dia. Apa yang harus dilakukan, Dok? Nggak mudah memang untuk patah hati. Teori gampang ngomongnya, tapi yang merasakan sakit hati, ya pasti sakit. Kehilangan, saya pun pernah kok patah hati. Waktu yang menyembuhkan atau psikiater yang menyembuhkan? Waktu yang menyembuhkan, psikiater hanya membantu melewati waktu penyembuhan itu. Iya kan? Psikiater itu sebenarnya kan kayak selang. Kita tuh kayak selang. Perantara aja ya. Perantara untuk Iya. pasien itu mengeluarkan emosinya Menemani. melalui Iya. selang itu. Menemani proses itu Nah, ya. dan dibantu dengan obat seandainya butuh untuk mempercepat prosesnya. Iya.
Tapi sekali lagi bunuh diri itu bukan tindakan yang benar dan dibenarkan, bukan tindakan yang smart, tapi tindakan yang bodoh ya. Tidak dibenarkan. Iya, tidak dibenarkan. Jangan membuat suatu kesalahan lalu Anda menyelesaikan masalah itu dengan melakukan kesalahan yang lain. Kan dia bunuh diri itu dengan harapan bisa memberikan sedikit saham rasa bersalah yang tiada henti-hentinya ke pasangannya. Benar. Enak aja gue yang menderita, lu juga harus menderita gitu kan. Kadang beberapa orang itu gitu kalau pasien-pasien cerita, aku pengen mati biar keluargaku tahu gimana rasanya kalau kehilangan anak karena mereka selama ini nggak pernah menghargai aku. Yang uniknya, menurut teori Sigmund Freud, keinginan seseorang untuk mati itu intertwine bersamaan dengan keinginan untuk hidup. Kok bisa saya bilang begitu? Karena ada salah satu pasien saya, dia udah mau nyoba bunuh diri tuh. Dia bilang sama pembantunya, udah ambilkan aku pisau, aku mau bunuh diri. Ya, terus? Kebetulan ini sudah kakek-kakek udah usia 70 lebih, dia bilang ambilin aku lading. 70 tahun? Iya, 70 tahun lebih dia kepengen mati. Udah merasa post power syndrome, depresi. Ambilin aku pisau, udah aku mau mati bunuh diri. Gitu. Terus kemudian ternyata ketika sama pembantunya orang desa, Oon juga ya, diambilin tuh beneran tuh pisau. Ini, terus dia marah. Ini anak ini gimana ini? Kok malah, bosnya mau bunuh diri, kok malah beneran diambilin selalu pisau. Selalu ada dilema ya, antara mati dan meneruskan hidup ini. Jadi sebenarnya orang-orang yang kepingin mati, yang kepingin menghilang, itu adalah orang-orang yang sebenarnya kepingin dicari. Orang yang kepingin mati adalah dia kepingin mencari orang yang menginginkan dia untuk hidup. Sebenarnya loh. Makanya kenapa secara teori Sigmund Freud keinginan untuk mati itu bersamaan dengan keinginan untuk hidup sebenarnya. Iya. Atau gini aja deh, nggak usah unfollow-followan ya, langsung aja deh deactive account, ngilang, akunnya dihilangkan. Banyak yang kayak gitu kan. Kalau depresi jadi deactive account, tiba-tiba ngilang akunnya udah nggak ada. Iya. Buka lembaran baru, bikin akun baru gitu ya dok ya. Oke. Sekali lagi bahwa bunuh diri itu bodoh ya. Jadi jangan lakukan itu hanya untuk mengancam supaya engkau nggak diputusin gitu ya. Buat yang pengen mutusin ya putusin aja gitu ketika segala sesuatu itu tidak bisa dilanjutkan kembali. Harusnya gitu ya. kita bertanggung jawab untuk perilaku kita sendiri. Jadi jangan menjadikan orang lain sebagai alasan untuk hidup, karena harusnya kita hidup bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Yes. Oke, selamat menjalani kehidupannya dengan penuh cinta. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.